suka banget sama ceritanya. Kedua, kaget banget karena setelah aku melakukan riset-riset tanya-tanya ke sana sini, banyak yang mengalami ya ternyata apa yang Alina alamin, dan itu sesuatu yang teman-teman juga belum tahu fully 100% tuh apa yang terjadi. Tapi ini sesuatu yang luar biasa banget, dan sayangnya banyak yang seperti tadi Pak Manoj bilang, banyak yang nggak ngomong, banyak yang Pak Mas Hanung bilang gitu, banyak yang nggak membuka bahwa ini sebenarnya fenomena yang sering terjadi di negeri kita gitu loh. Jadi ini diangkat dalam film ini, aku berperan sebagai Alina, sangat seneng banget sih bisa mewakilkan perasaan yang dialami sosok seperti Alina. Ada lebih ke dinamika emosinya ya, gimana kapan marah, kapan semua itu bercampur jadi satu, kecewa, sedih, dan awalnya aku nggak ngerasa relate sama Alina karena aku nggak pernah mengalami apa yang Alina alamin gitu kan, jangan sampai, dan aku nggak tahu gitu gimana akumulasinya gitu loh, dan mengekspresikan perasaan-perasaannya itu gitu. Jadi aku banyak nanya ke orang-orang yang ngalamin real, prosesnya seperti apa ketika tahu ini, ketika tahu itu, ada denial dulu, bla bla bla, sampai hancur, merasa kecewa. Semua itu perlu tersampaikan dan terekspresikan dengan sungguh-sungguh kan. Itu sih tantangannya. Terus ya dari proses reading kita udah tanemin sih ya, maksudnya kita udah tanemin gimana sih menjadi Alina ini, yang dia rasakan apa, pengalamannya apa, lalu apa ya, tabungan rasanya tuh seperti apa gitu, sampai ke full banget gitu, sampai dia bisa menampar asli seperti yang kita lihat di trailer, lalu nantinya akan seperti apa itu. Jadi ya dibangun dan dilatih terus menerus ya, seperti buku kosong gitu. Aku jadi banyak bertanya, banyak belajar. Pesan yang mau disampaikan dari sekarang, yang kalian tahu sekarang dari trailer itu belum sepenuhnya, jadi kalian akan surprise, itu pesanku. Pasti nggak sepenuhnya salah juga. Mas Hanung dan Pak Manoj, ini bumbu emosinya itu seperti apa sih? Kan tadi trailer udah ditampilin itu. Bumbu emosinya itu emang lebih tinggi lagi kan dari trailer, seperti apa sih? Kalau Anda lihat nanti film ini sih emosinya sangat tinggi, nggak akan ketebak twistnya mau kemana. Ini yang sesuatu yang beda dari Ipar. Orang merasa, oh ini formulanya sama, ceritanya sama, kayak gue lagi nonton Ipar. Tapi nanti waktu nonton filmnya selesai, kita bakal punya makna baru, bakal punya perspektif baru. Karena saya jamin ya, tinggal seberapa besar diterima oleh masyarakat Formula X3-nya, orang udah bakal, wow, gue nonton apa nih? Ya tegangnya lebih dari horror, pasti thriller banget, sesuatu yang fresh bagi saya. Biarpun formulanya ya tetap ya ini sama, tapi ada twist yang kita akan terkejut, dan menurut saya komennya bakal, wow, berani juga ya. Jadi ya, mungkin saya nggak akan ngomong lebih banyak, nanti keceplosan dimarahin Mas Abu. Gimana? Kayak lagi saya bilang, ini tuh sebetulnya bukan sebuah film perselingkuhan biasa. Artinya saya menerima sebuah film bukan karena oh ini tema perselingkuhan kemarin laku ya, terus kita bikin film ini biar laku lagi, bukan karena itu. Sama sekali bukan soal materi, tetapi lebih kepada apa pentingnya saya harus membuat film ini. Dan ternyata film ini dibalik perselingkuhan. Jadi makanya di trailer tadi kan diperlihatkan kan perselingkuhannya seperti apa, bagaimana Alina itu disakiti, tetapi ternyata apa dibalik itu adalah sesuatu hal yang jauh sebenarnya lebih besar dari apa yang terjadi di dalam kedua orang yang rumah tangga ini yang lagi punya masalah. Dan masalahnya ternyata tidak hanya semata-mata soal nafsu, soal komitmen dan tidak komitmen. Aduh, ini luar biasa. Dan ini yang membuat saya akhirnya kemudian saya mau membuat ini. Kenapa? Karena itu relate pada lingkungan saya, relate pada saya. Cuma yang relate itu ketika ditanya dia nggak mau ngomong, nggak mau ngucapin bahwa itu terjadi. Entah itu karena trauma, ya kan? Entah itu karena mungkin yang memalukan atau mungkin ya, begitulah. Jadi ada norma-norma yang membuat kita tidak bisa untuk mengungkapkan itu secara secara umum, secara ke publis. Makanya kami harus membuat film ini agar supaya ketika orang menonton,
orang punya bisa mengungkapkan itu lewat film itu. Makanya nggak heran kalau tadi reaksinya seperti itu. Saya rasa itu akan jauh lebih seperti itu ketika sudah menonton filmnya. Dan setuju banget kalau boleh nambah, itu kita lagi ngomong tuh dalam banget karakter-karakter orang di sini yang benar-benar kejadian yang dari reveal. Kita malu ngomong, malu dari segi Rezanya, kita mewakili semua dan itu jamin orang nonton pasti akan merasa, weh, gitu loh, itu pendekatan dan karakternya lebih dalam lagi. Ya. Untuk karakter Alinanya sih yang mengikuti ininya ya, kita kan ada waktu 2 minggu sampai sebulan lebih lah ya. Jadi dan kita juga punya ada acting coach, dibantu sama Mas Hanung juga untuk setiap scene by scene-nya. Lalu untuk soundtrack-nya sendiri jujur aja lumayan kilat, tapi karena aku baru habis selesai dari Alina jadi masih fresh gimana rasanya sebagai Alina gitu, jadi masuk ke dalam perasaan setiap lirik-liriknya itu kan sangat menyayat